Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang paper kami yaitu analisis mendalam peran teknologi di sektor akuakultur darat. Pertama-tama, saya akan mengenalkan diri sendiri. Saya Diarama Gumilar dengan NIM 388. Saya Yulian Tony Setia Driver dengan NIM akhir 37. Saya Safriza Raditya Syahada dengan NIP akhir 379. Selanjutnya ada Dimas Andung Prayoga di akhir 363. Kemudian eh, untuk isi dari presentasi kami ada satu latar belakang, dua tujuh penelitian, tiga metode penelitian, empat hasil, dan lima ada penutupnya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Yuliantoni. Baik, untuk latar belakangnya sendiri itu ada 3 poin, yaitu urgensi akuakultur darat, peluang teknologi digital, dan tantangan implementasi. Nah, saya akan menjelaskan untuk urgensi akuakultur darat, yaitu pada poin pertama itu produksi akuakultur global meningkat menjadi sumber protein hewani yang penting. Namun efisiensi produksi di Indonesia belum optimal. Nah, peluang teknologi digitalnya itu beserta IoT, AI, dan Big Data memungkinkan pemantauan lingkungan real time, optimasi pemberian pakan, rantai pasok lebih efisien. Contoh suksesnya, Eviseri mendukung petani dengan dalam skala kecil dengan teknologi inovatif. Nah, untuk tantangan implementasinya itu keterbatasan infrastruktur di pedesaan, terus rendahnya literasi teknologi di kalangan petani. Kemudian akan dilanjutkan dengan saya. Untuk rumusan masalahnya ada tiga, yaitu bagaimana teknologi digital meningkatkan produktivitas dan efisiensi akuakultur darat. Yang kedua ada apa saja tantangan implementasi teknologi digital di akuakultur dari Indonesia. Yang ketiga ada bagaimana kontribusi akuakultur darat berbasis teknologi digital terhadap pencapaian SDGs. Nah, untuk tujuan penelitiannya, tujuan utamanya adalah memberikan analisis mendalam peran teknologi digital dalam aquaculture darat yang berkelanjutan. Kemudian untuk relevansi ke SDGs-nya itu mendukung SDG 1 mengentaskan kemiskinan, yang kedua ada SDG 2 ketahanan pangan, dan kemudian ada SDG 12 produksi bertanggung jawab. Akan dilanjutkan dengan Mas Yuliantoni. Nah, untuk pendekatan penelitian itu yang kita ambil itu ada 3. Yang pertama itu deskripsi kualitatif, studi kasusnya itu merupakan inovasi efisiensi untuk dan teknik pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data itu kita akan mewawancarai mendalam dengan petani dan pelaku industri yang berfokus grup yang disebut fokus group diffusion atau yang bisa disingkat FGD dengan berbagai pemangku kepentingan. Terus observasi lapangan pada lokasi seperti Garut, Jawa Barat. Untuk analisis datanya, kita menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola utama dan berfokus pada hubungan antara teknologi digital, efisiensi aquaculture, dan SDGs. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Syafriza. Baik, izin tidak menggunakan on-cam karena sedang Oh, nggak apa-apa. bermasalah jaringannya. Baik, kebaruan penelitian yang pertama ada fokus lokal, yang dimana menyoroti implementasi IoT, AI, dan Big Data dalam aquaculture darat di Indonesia.
memberikan wawasan terkait kontribusi langsung teknologi digital terhadap SDGs. Yang kedua ada konsep value creation, yaitu kolaborasi antara petani, perusahaan teknologi, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan solusi bersama. Terakhir ada solusi dan tantangan, memberikan strategi konkret untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, literasi teknologi, dan akses modal. Monggo Mas Andung. Oke, yang selanjutnya ada diagram alur dari penelitian ini. Yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini ada 3 poin, yaitu penggunaan teknologi digital dalam akuakultur darat. Yang kedua, hubungan antar teknologi digital dan SDGs. Dan terakhir, kesenjangan literatur dan tantangan dalam implementasi teknologi digital. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yang dimana studi tentang akuakultur darat dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan, teknologi darat yang diterapkan pada sektor akuakultur, dan pencapaian SDGs terkait dengan sektor pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi peran teknologi digital dalam mendukung keberlanjutan sektor akuakultur darat dan meneliti dampak teknologi digital terhadap pencapaian SDGs. Yang keempat, ada metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam, studi kasus, dan juga analisis data sekunder. Dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Yang kelima, pengumpulan datanya berupa wawancara dengan pihak terkait akuakultur darat. Studi kasusnya mengimplementasikan teknologi digital, misalnya e-fishery, dan analisis data sekunder dari pemerintahan ataupun lembaga yang terkait. Yang keenam, ada analisis data. Analisis tematik untuk mengidentifikasi peran teknologi digital dalam akuakultur darat. Hubungan antara teknologi digital dan pencapaian SDGs. Identifikasi tantangan dalam penerapan teknologi digital di Indonesia. Yang ketujuh, ada pembahasan temuan. Ada 3 temuan, yaitu dampak positif dan tantangan dalam penerapan teknologi digital, hubungan antara teknologi dan pencapaian SDGs, dan rekomendasi untuk pengembangan sektor akuakultur darat yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Syafriza. Baik, izin. Hasil yang diharapkan dari proses ini yaitu peningkatan efisiensi produksi melalui teknologi digital, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan produk petani, atasi hambatan dalam implementasi teknologi. Ya, ada rekomendasi dari apa yang kita kerjakan, yaitu insentif kebijakan untuk mendukung adopsi teknologi, kemudian pelatihan petani untuk meningkatkan literasi teknologi, dan terakhir peningkatan kolaborasi untuk menciptakan ekosistem. Monggo Mas Dimas, dilanjutkan. Oke, yang terakhir ada penutup. Kesimpulannya adalah teknologi digital memiliki dampak besar terhadap berkelanjutannya akuakultur darat, dan juga transformasi ini membutuhkan kolaborasi multi stakeholder untuk mengatasi tantangan yang ada. Pesan akhirnya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital secara tepat, akuakultur darat dapat menjadi solusi inovatif dalam mendukung ketahanan pangan dan pencapaian SDGs. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.